Gaji kamu di bawah 3,5 juta, jangan lewatkan video ini. Pemerintah melalui Kemenaker kembali menyalurkan bantuan subsidi upah sebesar 600.000 untuk pekerja dan buruh. Tapi nggak semua dapat dan ada syarat yang ketat dan beberapa wilayah yang memenuhi. Siapa saja yang berhak? Simak sampai akhir untuk tidak ketinggalan informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Gua Rahman. Di video kali ini kembali saya memberikan informasi terkait adanya bantuan subsidi upah untuk pekerja maupun buruh di seluruh Indonesia yang ditargetkan lumayan teman-teman. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pembahasan kita pada video kali ini. Kabar gembira datang langsung dari Kementerian Ketenagakerjaan, tepatnya pada tanggal 3 Juni 2025, Kemenaker telah mengumumkan secara resmi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur untuk pemberian subsidi upah sebesar 600.000 untuk pekerja yang berpenghasilan rendah. Lalu apa sih tujuan dari subsidi ini? Yang pertama adalah menjaga daya beli pekerja atau buruh. Yang kedua yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dan yang ketiga, mengurangi beban hidup saat kebutuhan pokok naik. Jadi ini bukan hanya sekedar bantuan, tetapi ini bagian dari kebijakan ekonomi strategis nasional. Kemudian siapa saja sih yang berhak menerima? Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan April 2025. Kemudian yang ketiga, memiliki gaji maksimal 3,5 juta per bulan. Dan penting untuk diketahui, subsidi gaji ini tidak berlaku untuk ASN, TNI, Polri. Selain itu, diprioritaskan untuk pekerja maupun buruh yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan. Kemudian kita masuk mengenai nominal dan penyalurannya. Jadi kita ketahui bersama bahwasanya besaran dari subsidi ini akan diberikan sebesar 300.000 per bulan selama 2 bulan yaitu Juni dan Juli yang langsung dicairkan sekaligus sehingga teman-teman akan mendapatkan sebesar Rp600.000. Kemudian penyalurannya dijadwalkan akan dimulai pertengahan Juni yang mengikuti kesiapan anggaran sekaligus validasi data penerima. Kita lanjut mengenai pengecekan wilayah upah dan kelayakan. Jadi teman-teman di sini berdasarkan peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, di sini dijelaskan bahwasanya saya akan memberikan contoh teman-teman ya. Ada aturan tambahan berdasarkan upah minimum wilayah atau UMK ataupun UMP. Jika UMK wilayahmu di atas 3,5 juta, maka tetap bisa menerima subsidi asalkan penghasilanmu sesuai upah minimum setempat dibulatkan ke atas. Contoh, Kota Bekasi, UMK dibulatkan jadi 5,7 juta. Kemudian Kota Surabaya 5 juta, Kota Karawang, Kabupaten Karawang 5,6 juta. Jika kamu menerima gaji di bawah angka tersebut, maka teman-teman masih bisa masuk sebagai calon penerima subsidi. Jadi jangan langsung berkecil hati, tetapi teman-teman cek dulu besaran UMK wilayahmu dan cocokkan dengan penghasilanmu. Jadi teman-teman bisa download peraturannya. Jadi ini dia peraturannya, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah gaji pekerja maupun buruh. Jadi di sini telah ditampilkan semua daftar
provinsi maupun kota yang mempunyai upah minimum lebih besar dari 3,5 juta dan besaran upah minimum yang dibulatkan ke atas. Jadi di sini terdapat teman-teman ya. Di sini bisa dilihat ada Aceh, Sumatera, Riau, dan teman-teman wajib melihat ini sebelum teman-teman melakukan pembaruan data di link BSU. Jadi linknya saya akan tuliskan di sini. Jadi teman-teman silahkan di-download untuk melihat berapa sih UMK di daerah teman-teman. Lanjut mengenai pengawasan dan penyaluran. Jadi pengawasan penyaluran ini diawasi oleh Inspektorat Jenderal Kemenaker. Koordinasi lintas sektor juga bisa dilakukan jika ada temuan data ganda, duplikasi atau penyalahgunaan. Kemudian dana akan langsung dicairkan ke rekening pekerja sesuai data BPJS Ketenagakerjaan yang sudah diverifikasi. Jadi teman-teman silahkan verifikasi seperti ini untuk melengkapi data diri teman-teman. Kemudian apa yang harus teman-teman lakukan? Yang pertama, pastikan BPJS Ketenagakerjaan teman-teman aktif. Yang kedua, gaji sesuai ketentuan. Dan yang ketiga, bukan sebagai penerima PKH tahun ini. Dan yang keempat, yaitu pastikan rekening teman-teman aktif dan sesuai data. Dan informasi tambahan, teman-teman juga bisa memantau dari sosial media Kemenaker karena di sana akan diinformasikan juga serta sosial media dari BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih terkait bantuan subsidi upah ini. Itu dia teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di video ini, dan ini video kita angkat berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2025. Jadi teman-teman jangan lupa dicermati peraturan yang telah diterbitkan oleh Kemenaker untuk mengetahui tentang bantuan subsidi upah ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Yang ada pertanyaan jangan lupa langsung tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa subscribe dulu agar notifikasi komentar teman-teman muncul di dashboard Gua Rahman. Dan yang paling penting jangan lupa share informasi ini agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasinya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.